Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izinkan saya untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nama saya Azwaruddin, STMT, selaku dosen tetap di kampus Sekolah Tinggi Teknik Lingkungan Mataram, yang saat ini dengan home base Prodi S1 Teknik Lingkungan, di mana Sekolah Tinggi Teknik Lingkungan Mataram memiliki dua prodi, yaitu prodi D3 Kesehatan Lingkungan dan prodi S1 Teknik Lingkungan. Dan saya berada di home base S1 Teknik Lingkungan. Video ini saya buat sebagai salah satu syarat untuk penjaringan sertifikasi dosen Serdos Smart tahun 2022. Dalam video ini saya ingin memberikan penjelasan tentang mata kuliah yang saya ampu pada program studi Teknik Lingkungan STTL Mataram ini, yaitu mata kuliah pencemaran udara, yang saat ini mata kuliah pencemaran udara sedang dalam proses pembelajaran, artinya aktif perkuliahan, karena mata kuliah pencemaran udara berada pada semester genap, dan untuk semester berjalan itu ada di semester 4. Adapun jumlah SKS dari pencemaran udara itu ada 3 SKS, yang dimana terbagi menjadi 1 SKS untuk teori dan 2 SKS untuk praktek. Dan mahasiswa untuk yang semester 4 saat ini berjumlah 12 orang. Baik, saya langsung masuk saja pada bagian deskripsi mata kuliah, di mana deskripsi singkat mata kuliah daripada pencemaran udara itu terdiri dari bagaimana mata kuliah pencemaran udara membahas tentang konsep-konsep daripada pencemaran udara itu sendiri. Kemudian bagaimana kita melihat dari sisi polutan udara dan sumber pencemarnya, baik itu gas maupun partikulat. Kemudian ada efek pencemaran udara pada kesehatan dan kesejahteraan manusia. Kemudian bagaimana kita melihat dari sisi teknik pengujian kualitas udara, di mana tingkat kualitas udara yang perlu kita uji adalah udara ambien, kemudian debu, dan kebisingan. Adapun pemodelan dispersi polutan, kemudian bagaimana kita melihat dari sisi peraturan dan standar pencemaran udara, apakah nanti pada saat setelah pengujian memenuhi baku mutu atau tidak, itu yang perlu kita lihat. Kemudian bagaimana sebuah studi kasus pencemaran udara, bagaimana cara penyelesaiannya, apakah perlu dilakukan analisis, apakah perlu dilakukan pengendalian, maka perlu dilakukan yang namanya pemodelan kualitas udara. Nah, selanjutnya materi pembelajaran pokok pembahasan daripada mata kuliah pencemaran udara itu terdiri dari 1. Pengertian daripada atmosfer bumi dan masalah pencemaran udara, yang dimana terdiri dari sumber pencemaran udara seperti apa, bagaimana penyebaran dampak dari pencemaran udara itu sendiri, yang kemudian bagaimana konsep pencemaran udara, polutan udara dan sumber pencemarnya, gas dan partikulat, efek pencemaran udara pada kesehatan dan kesejahteraan manusia, kemudian bagaimana teknik pengujian kualitas udara. Selanjutnya ada meteorologi pencemaran udara, pemodelan pencemaran udara, peraturan dan standar pencemaran udara. Kemudian yang terakhir adalah bagaimana kita melihat sebuah kasus daripada pencemaran udara itu sendiri. Pada mata kuliah ini dilakukan juga yang namanya praktikum lapangan. Seperti yang kami bilang di awal bahwa masuk dalam 2 SKS untuk kaitannya dengan praktik lapangan. Nah,
Salah satunya yang saya sampaikan di bagian proses pembelajaran nanti, yaitu praktek untuk bagaimana kita melihat dari sisi pengujian kualitas udara yang meliputi uji udara ambien, kemudian debu, kemudian kebisingan. Nah, pada praktek lapangan semester ini atau kali ini, kita lebih fokus praktek lapangannya fokus pada lokasi perumahan. Dan kemarin pada saat praktek lapangan, kita mengambil titik samplingnya ada di depan komplek perumahan Lingkar Permai, yang dimana jumlah mahasiswa yang hadir pada saat praktek itu berjumlah dari 12 orang berjumlah hanya 7 orang yang bisa hadir pada saat mengikuti praktek lapangan. Bagaimana dalam praktek lapangan untuk melihat atau melakukan uji pengambilan sampel, kemudian pencatatan hasil, baik itu hasil daripada kualitas udara ambiennya, kemudian debunya, dan yang terakhir adalah kebisingannya. Seperti yang kita ketahui bersama bahwa perumahan Lingkar Permai berada di ruas jalan nasional, di mana dengan arus kendaraan lalu lintas yang sangat padat, berbagai moda kendaraan yang melewati ruas jalan Lingkar Selatan atau jalan Dr. Sujono menjadi pemikiran utama yang harus diperhatikan, terutama dalam hal kualitas udara yang ada di sekitar perumahan Lingkar Permai tersebut. Karena yang namanya perumahan ataupun lingkungan pemukiman itu merupakan sebuah lingkungan yang perlu kenyamanan bagi penghuni lingkungan tersebut. Karena di situ sebagai tempat istirahat, jadi tidak ada gangguan-gangguan lain yang sekiranya menjadi penyebab keresahan bagi masyarakat sekitar. Nah, pada praktik lapangan yang dilakukan ini, mahasiswa akan mampu melakukan pencatatan hasil pengujian kualitas udara, meliputi udara ambien, kemudian debu, dan kebisingan. Di samping itu juga, mahasiswa dapat memahami teknik pengambilan sampling dari masing-masing jenis peralatan uji yang ada, baik alat uji untuk udara ambien namanya air sampler sama dengan debu. Mahasiswa mampu menguji dan menganalisa hasil uji apakah di atas baku mutu atau di bawah baku mutu yang dipersyaratkan sesuai peraturan. Karena ini merupakan sebuah data primer yang nantinya bisa digunakan atau yang bisa digunakan untuk menganalisis kondisi lingkungan suatu perumahan, apakah nanti setelah dilakukan analisis perhitungan apakah di atas baku mutu ataukah masih di bawah baku mutu. Kalaupun misalnya di atas baku mutu, apa dampak-dampak yang akan ditimbulkan, bagaimana pengendalian yang harus dilakukan. Tapi pada intinya hasil uji yang dilakukan kalau masih di bawah nilai ambang batas itu masih bisa dilakukan pengendalian secara normal. Tetapi kalau sudah melebihi nilai ambang batas, maka itu tidak perlu dilakukan pengendalian. Itu sudah harus diganti kalau misalnya kaitannya dengan sumber kebisingannya, sumber udara kualitasnya melebihi baku mutu akibat adanya peralatan tersebut. Kemudian terkait CEPMK yang dibebankan dalam mata kuliah ini adalah setelah melaksanakan perkuliahan, mahasiswa diharapkan dapat menerapkan konsep-konsep dasar pengendalian pencemaran udara dan teknis pengambilan sampling dari udara meliputi udara ambien, kemudian debu dan kebisingan. Selanjutnya, sistem pembelajaran pada mata kuliah pencemaran udara ini berupa semi, yaitu offline dan online. Pembelajaran offline dilakukan pada saat praktikum lapangan
dan perkuliahan online dilakukan pada materi-materi yang bersifat teoretik dan lebih ke penugasan mandiri kepada mahasiswa. Ada beberapa metode yang diterapkan dalam perkuliahan ini, yaitu ceramah, kemudian diskusi, praktikum lapangan, tugas mandiri, dan lain sebagainya. Yang dalam hal ini adalah mahasiswa dituntut untuk aktif dalam proses pembelajaran. Bagian terakhir yaitu tentang sistem penilaian dalam mata kuliah ini digunakan bobot penilaian, yang dimana salah satu pertama adalah presentasi bobot nilai keaktifan kehadiran tugas dan laporan praktikum lapangan. Itu diberi bobot 30%. Kemudian ada persentase bobot nilai UTS, itu 30%. Kemudian persentase bobot nilai ujian akhir semester itu 40%. Sehingga ada nilai akhir dari ketiga penilaian tersebut menjadi nilai rata-rata yang didapatkan oleh mahasiswa sebagai nilai akhir dari mata kuliah pencemaran udara ini. Berikut akan saya tampilkan proses pembelajaran salah satu materi pada kuliah ini, yaitu mengenai teknik pengujian kualitas udara yang dilakukan dengan metode praktikum lapangan. Nah, jadi harapannya dengan adanya praktik lapangan ini, mahasiswa dapat memahami mana yang teori yang sudah didapatkan kemudian diaplikasikan di lapangan dengan menggunakan alat yang memang digunakan untuk pengujian udara. Itu bisa dipahami oleh mahasiswa sebelum mahasiswa lulus. Jadi pada saat nanti di tempat kerja mereka bisa memahami apa alat-alat yang digunakan untuk pengukuran daripada tingkat kualitas udara. Kita akan praktek kaitannya dengan tingkat pengukuran tingkat kualitas udara. Nah, pengukuran tingkat kualitas udara yang kemarin di teori kita sampaikan bahwa ada berapa alat yang digunakan dalam memonitoring tingkat kualitas udara. Sekarang kita akan praktek di mana salah satu alat ukur tingkat kualitas udara itu adalah kebisingan. Ini alatnya, ini kebisingan alatnya namanya sound level meter. Ya. Alatnya namanya adalah sound level meter. Nah, alat sound level meter ini banyak macamnya sekarang. Ada yang manual, kemudian ada yang portable. Nah, yang portable sekarang kita punya portable. Jadi dalam album catatan kan tinggal kita melihat kemudian melakukan pencatatan, mengatur nanti di dalam album catatannya ini apakah situasinya situasi ada kasus apa tidak. Kalau misalnya dia kasus, kita pencatatan kondisinya itu harus sampai jam. Tapi kalau misalnya tidak ada kasus, kita hanya 1 jam saja. Kemudian ini tripodnya. Tripod ini digunakan untuk memasang kalau misalnya menyesuaikan dengan ketinggian, ya. Nah, kemudian di samping alat ketinggian kita juga ada namanya alat pengukuran kualitas udara ambien sama debu. Yang komponen alat ini namanya itu pengukuran tingkat udara ambien. Kemudian kalau yang ini digunakan untuk memasukkan kertas saring untuk pengukuran debu. Jadi kalau untuk debu kemudian kualitas udara itu nanti diambil sampelnya dengan menambahkan cairan pengikat. Kalau yang debunya itu dimasukkan di dalam sini, ya, dimasukkan di dalam sini. Ada kertas saring, kemudian dimasukkan di sini, sampai
bisa dilihat. Ini ada baterai. Baterai ini digunakan untuk dipasangkan dulu ya. Kalau yang udara itu dipasang. Jadi kalau yang manual yang ada dua ya model alatnya, ada yang menggunakan genset. Nah, bayangkan kalau genset itu seperti apa. Kalau ini simple, ini tinggal dipasang baterainya. Kemudian kalau sudah terpasang baterai, ini komponen-komponennya sudah rapi. Kalau mau melihat nah ini salah satunya. Yang ini adalah botol infingernya. Jadi pengukuran, pengambilan untuk cairannya ya. Untuk cairan pengikatnya ini minimal 5 mili. Ini sudah ada nih 5 mili, maksimal 10 mili. Nah, setelah dilakukan pengujian, setelah dilakukan perikatan di udara selama kurang lebih 1 jam, cairan ini kemudian dimasukkan di sini. Balikin lagi ke tempatnya, dan ini yang dianalisa ke lab. Ini yang dibawa ke laboratorium. Nah, teknik pengambilan sampelnya itu seperti ini. Jadi ini tinggal dipasang saja. Ini tinggal dipasang ya, tinggal dipasang, dihubungkan selangnya. Nah, fungsi daripada selang yang ini yang di atas lurus ini itu berfungsi untuk menyerap udara yang ada di sekitar sini. Jadi praktek kita kali ini kita fokus di lingkungan perumahan. Nah, bagaimana kita melihat tingkat kebisingan, tingkat peningkatan debu, sama penurunan kualitas udara ambien di lingkungan perumahan. Nah, di dalam teorinya itu standar bakunya adalah kalau kebisingan semua, kalau udara itu, kalau debu itu sekitar 97 gram per liter. Kemudian kalau yang kaitannya dengan NO, kemudian ada O3, SO2, NOx itu bahkan ada yang sampai sekian. Nah, teknik pengambilan sampelnya ini harus ditutup, kemudian baru dihidupin. Nah, ini adalah tombolnya. Ini adalah tombol untuk on off-nya. Nah, ini adalah tombol untuk on off. Tinggal pencet, kemudian tekan warna ini, masukkan dulu yang untuk debunya. Nah, ini untuk debu, kemudian baru dipencet. Nah, itu kan ada suara. Kalau udah ada suara berarti dia sudah mulai melakukan penyerapan, baik itu debunya. Kemudian setelah ini debu hidup, kemudian baru kita hidupkan yang misalnya kita hidupkan O3, maka dia akan hidup O3. Kita hidupkan CO, maka ini akan hidup. Ini kalian tunggu sampai dengan waktu minimal 1 jam. Itu kalau tidak ada kasus. Kalau dia ada kasus, kalian pasti nginap di tempat ini 1 hari. Mampu tidak untuk nginap? Nah gitu, kalian akan nginap di situ. Nah, dalam perhitungan nantinya, kalau udara ambien, kita akan lihat dari sisi kecepatan alirnya. Nah, dalam menentukan kecepatan alir ini ada suhu dan sebagainya. Ini ada suhunya, ini ada kecepatannya, tinggal dicek di sini. Kalau misalnya CO berapa, dia akan kelihatan naik. Gitu. Sekitar 0,02, sekitar 0,2. Kalau O3 itu pasti lebih tinggi, itu sekitar 0,9 atau 1,10. Nah, itu yang dicatat, kemudian dimasukkan di dalam rumus, sehingga nanti ketemulah hasilnya, apakah dia memenuhi baku mutu atau di atas baku mutu atau di bawah baku mutu. Itu kaitannya dengan yang udara maupun yang debu. Nah, kemudian kalau yang kebisingan
Kita lanjut yang kemisingan. Seperti yang saya bilang tadi, kemisingan ini namanya sound level meter. Ini yang portable. Sebelum kita melakukan pencatatan, ini harus kita kalibrasi dulu. Teknik kalibrasinya ini pertama dulu hidupkan, hidupkan on off-nya. Kalau sudah hidupkan on off, nah ini kan on off sudah hidup. Nah, bagaimana cara mengukur kalibrasi? Yaitu dengan melihat sel daripada alat ini. Ini kan ini selnya nih. Ini sel. Ada istilah 94 desibel dan 0 sel. Kemudian larikan ke ring selnya. Nah, larikan ke selnya. Itu cara akan muncul 94. Inilah ukurannya sudah dipilihkan. Setelah dilakukan tinggal diarahkan ke ringnya. Ring berapa kita pakai? Kita lihat dulu apakah suasana ini kira-kira posisinya bising nggak? Sampai aja, nggak terlalu tinggi ya udah kita arahkan ke ring. Cara bacanya itu dia bisa menggunakan cara baca ketukan 5 kali ketukan, atau bisa dengan melihat secara terus menerus angka ini mana yang diam, kita lihat begini, mana yang diam, itulah yang dicatat. Tapi kalau dengan ketukan nggak perlu dilihat diam-diamnya, tinggal dihitung. Misalnya ini sudah terpakai, sudah hidup, tinggal 2, 3, 4, 5. Lihat, oh sudah 1,4. Kemudian catat. Setelah catat, baca lagi 1, 2, 3, 4, 5. Jadi seperti itu cara pahamnya. Nanti silakan dipraktikkan. Saya lihat silakan baju dulunya, kemudian pakai alat APD-nya, pakai helm dan pakai topi. Nah, karena aturannya kalau kita di lapangan kita harus pakai APD dalam hal topi dan helm. Demikian video ini saya buat. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf jika ada kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.